Seorang pria ditemukan di tengah jalan dengan kondisi bersimbah cairan merah dan sudah tak bernyawa. Terjadi di Mugasari, Semarang hingga menjadi perhatian para warga dan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Di Jalan Mugasari, Semarang Selatan, jalanan padat ramai, banyak kos-kosan dan kontrakan. Di sana juga selain rumah warga. Kejadian terjadi di tanggal 4 Juli 2023, penghuni kosan sedang main games di malam hari. Mendengar ada suara berisik di depan kosan, langsung saja melihat ke jendela. Penghuni kosan itu pun kaget, tak seperti biasanya ada ramai-ramai di luar, hingga akhirnya dirinya berlari ke bawah. Ternyata ada yang mengagetkan saat di bawah dirinya melihat ada mobil Innova hitam berhenti di depan kosannya. Saat itu ada pria jatuh dari mobil, nampak kelihatan kondisinya seperti kesakitan dan mobil Innova itu pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Ternyata bukan hanya anak kosan itu saja yang melihat kejadian itu, melainkan para warga yang juga langsung keluar, langsung berdatangan membantu lelaki yang keluar dari mobil tersebut dengan bersimbah darah. Para warga yang membantu pun langsung melapor pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang. Namun saat pihak kepolisian datang membawa orang tersebut, nampaknya orang tersebut tak tertolong dan menghembuskan napasnya di perjalanan ke rumah sakit. Di sana juga pihak kepolisian langsung menyelidiki perkara, bahkan melihat dari CCTV di tempat kos-kosan banyak CCTV untuk bukti pihak kepolisian menyelidiki kasus ini. Para warga pun memberikan keterangannya sepengetahuan mereka saat mobil Innova tersebut langsung berhenti di depan kos-kosan dan seorang pria berlumuran darah keluar dari mobil tersebut. Tak lama mobil Innova pun kabur meninggalkan pria tersebut. Para warga memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian. Para warga pun kaget kejadian ini pertama di tempat tersebut. Selalu ramai, bahkan tak menyangka ada kejadian ini. Jasad dari korban yang dibawa di Rumah Sakit Karyadi pun langsung diidentifikasi melalui sidik jari dan juga identitas yang dirinya bawa. Korban sendiri bernama Fauzi Ali Bamar, berusia 28 tahun, warga Palebon, Padurungan, Kota Semarang. Korban pun mendapatkan 4 tikaman di dirinya. Korban yang biasa dipanggil Oji, pengemudi taksi online yang sedang bekerja mengantarkan penumpang saat itu. Polisi menyelidiki siapa pelakunya dan polisi menyebutkan ini adalah kasus pencurian dengan kekerasan. Dicurigai pelakunya adalah penumpang terakhir Oji. Oji sendiri baru menikah dengan sang istri, bahkan sang istri kini tengah hamil 5 bulan. Oji sendiri bekerja di perusahaan paket Telogosari, namun kini sang istri tengah hamil. Oji ingin mencari uang tambahan dengan menjadi mitra taksi online yang baru saja 2 bulan dirinya jalani. Selalu mengabari sang istri, di tanggal 25 Juli 2023, Oji pun pamit jam 11 malam. Oji menyebutkan akan mengantar penumpang. Namun di jam 2 malam sang istri tak bisa menghubungi. Hingga saat itu sang istri pun sempat mencari Oji dengan motornya, namun tak bertemu. Hingga akhirnya jam 7 pagi, keluarga dari Oji termasuk sang istri mendapat kabar dari kepolisian kalau Oji ditemukan sudah tak bernyawa. Tak lama keluarga Oji pun langsung ke rumah sakit dan tak bisa menahan tangis saat melihat Oji sudah tak bernyawa. Sang istri yang tengah hamil terpukul karena kehilangan sang suami saat dirinya tengah hamil sang anak. Tak lama Oji pun dibawa ke rumah untuk dikebumikan. Beberapa jam usai kejadian, pihak kepolisian akhirnya mengamankan pelakunya. Saat Oji dibawa ke rumah, banyak para tetangga dan teman-teman Oji datang memberikan doa. Banyak rekan sesama taksi driver online yang datang menjenguk, bahkan mengantarkan Oji ke tempat peristirahatannya. Oji dikenal sebagai lelaki yang ramah, baik, bahkan bekerja keras untuk keluarganya. Keluarga dari Oji pun meminta pihak kepolisian segera menangkap pelakunya dan menghukumnya seberat-beratnya. Berkat kerja keras pihak kepolisian, beberapa jam setelah kejadian ini pun pelaku diamankan. Pihak kepolisian mencari lewat mobil dan juga sinyal dari handphone. Pelaku tersebut memang benar penumpang terakhir Oji. Lelaki tersebut bernama Bagastian Wahyu Kiswara yang diamankan saat dirinya perjalanan pulang menuju rumahnya dengan mobil Oji. Saat diamankan, Bagas tidak melakukan perlawanan berarti, langsung diamankan dan menurut kepada petugas. Bahkan Bagas pun mengakui kalau dirinya ingin merampok, modusnya menjadi penumpang. Dari kos-kosan Bagas menuju Mengkras dalam perjalanan membawa sajam, niatnya hanya untuk mengancam. Seperti biasa, seperti driver dan penumpang, namun di jalanan sepi, Bagas memberikan sajamnya dan berniat merampok. Namun saat itu Oji tak diam, Oji melawan, memberikan pertahanan. Bagas yang kaget langsung menikam Oji beberapa kali hingga Oji tak berdaya. Namun saat Oji ada kesempatan, Oji pun kabur di jalan itu. Bagas sendiri kini mengakui kalau dirinya kekurangan uang, bahkan dipaksa untuk menjadi tulang punggung keluarga oleh sang ibu setelah sang ayah diamankan terkait kasus pencurian. Bagas mengaku kalau dirinya ingin membiayai adik-adik yang kuliah, namun dengan salah jalan.
Menjalani beberapa kali persidangan dan dinyatakan bersalah, Bagas pun dihukum seumur hidup. Kini istri dari Ozy pun shock dan mendapatkan pendampingan dari dokter kepolisian. Bahkan istri dari Ozy pun mendapatkan banyak pertolongan untuk persiapan biaya kelahiran sang anak kelak. Dengan kesedihan, istri Ozy tak bisa membayangkan kalau sang anak tak bisa bertemu dengan sang ayah untuk selamanya, bahkan tak pernah bertemu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita bisa ambil pelajarannya dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.